Halo teman-teman, saya Jeffrey Antonius Carlia dari jurusan Informatika Universitas Katolik Musikalitas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah paper penelitian tentang jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network yang sudah saya desain jadi sebuah poster. Oke, judul penelitiannya adalah penerapan JST, jaringan saraf tiruan, backpropagation untuk prediksi curah hujan, studi kasus Kota Pekanbaru. Oke, jadi penulis dari paper ini adalah Lestari Handayani dan Muhammad Adri dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Oke, jadi dari penelitian ini ditemukan masalah dengan menggunakan 5W1H. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu watt. Jadi apa yang jadi masalah dari penelitian ini? Masalah dari penelitian ini adalah hujan. When, kapan masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi setiap saat. Lalu where, di mana masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lalu who, siapa yang mengalami masalah tersebut? Yang mengalami masalah tersebut adalah masyarakat. Lalu why, mengapa masyarakat mengalami masalah tersebut? Karena masyarakat sibuk beraktivitas di luar ruangan. Lalu how-nya adalah membuat sebuah aplikasi peramalan cuaca dengan menggunakan metode atau algoritma backpropagation. Oke, jadi backpropagation adalah sebuah algoritma atau metode yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran terarah pada jaringan saraf tiruan untuk mencari beban atau bobot pada setiap neuron yang menghasilkan nilai kesalahan seminimal mungkin melalui data pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya di penelitian ini alurnya adalah kita dari mulai menuju ke langkah selanjutnya, yaitu pembagian data. Jadi dari data yang ada, yaitu data cuaca pada Kota Pekanbaru ini, data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu data input dan data target. Jadi data input itu nanti akan kita gunakan untuk kita training sehingga menghasilkan sebuah arsitektur. Lalu targetnya adalah data yang akan kita gunakan untuk menguji akurasi dari arsitektur jaringan saraf tiruan yang sudah dibuat. Oke, jadi setelah kita bagi, kita ke langkah selanjutnya, yaitu input data. Oke, jadi setelah itu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu atur parameter. Terdapat 3 parameter, yaitu epoch atau pengulangan, learning rate, dan goal. Lalu setelah kita tentukan parameternya atau kita atur parameternya, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu training. Oke, jadi pada training ini kita menggunakan arsitekturnya sebagai berikut. Terdapat 3 input layer, 10 hidden layer, dan 1 output layer. Lalu kita masuk ke langkah training. Nah, jadi langkah pertama itu kita menentukan fungsi aktivasi yang digunakan. Jadi fungsi aktivasi itu digunakan untuk menentukan nilai agar tidak keluar dari batasan yang sudah kita tentukan. Nah, jadi fungsi aktivasi yang digunakan di sini adalah fungsi sigmoid biner dan fungsi sigmoid bipolar. Dua fungsi aktivasi dengan turunannya masing-masing. Jadi fungsi sigmoid biner ini rumusnya adalah fx sama dengan 1/1 plus e pangkat min x. Lalu fungsi sigmoid biner dengan turunan rumusnya adalah f aksen x sama dengan fx dikali 1 min fx. Lalu fungsi sigmoid bipolar rumusnya adalah fx sama dengan 2/1 plus e pangkat min x kurang 1. Lalu fungsi sigmoid bipolar dengan turunan rumusnya adalah f aksen x sama dengan 1 plus fx dikali 1 min fx dibagi 2. Oke, jadi setelah kita menentukan fungsi aktivasinya,
kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase propagasi maju. Jadi langkah-langkahnya adalah tiap-tiap unit pada suatu lapisan tersembunyi ZJ, di mana J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai P, menjumlahkan sinyal-sinyal masukan berbobot. Rumusnya adalah Z net J sama dengan B1J plus sigma I sampai N XI dikali VIJ. Oke, jadi dari rumus ini Z net J itu adalah hidden layernya. Jadi kita akan mencari nilai dari hidden layernya. Lalu B1J itu adalah nilai biasnya yang digunakan pada proses input menuju ke hidden layer. Lalu ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N. Jadi I sama dengan 1 sampai N itu maksudnya berapa banyak input layer kita. Nah, lalu XI dikali VIJ. Jadi XI nya itu adalah berapa banyak jumlah inputnya. Jadi XI nya adalah berapa jumlah X nya. Jadi X nya di sini ada 3, X1, X2 dan X3. Lalu untuk VIJ nya, VIJ itu merupakan bobot dari input menuju hidden layernya. Jadi misalnya tadi VIJ, jadi misalnya I nya itu 1, yaitu input layer ke 1, dan J nya misalnya 1, jadi hidden layernya ke 1, jadi V11. Nah, jadi V11 itu ini dari input layer ke 1 menuju hidden layer ke 1 dan seterusnya. Jadi V12, V13, V14, V15 sampai dengan V110. Untuk yang input layer kedua juga sama, jadi V21, V22, V23 dan seterusnya sampai V210. Untuk input layer ketiga juga sama. Oke, lalu setelah kita mendapatkan hasil dari Z net J nya, kita gunakan fungsi aktivasi pada nilai Z net J nya. Rumusnya F Z net J sama dengan 1/1 plus E pangkat min Z net J. Jadi Z net J nya sudah kita dapatkan dan kita tinggal masukkan ke rumus ini. Lalu akan didapatkan hasil dari FZ net J yang sama dengan ZJ. Lalu jadi ini dari input layer kita sudah menuju ke hidden layer. Jadi sekarang proses yang akan kita lakukan adalah dari hidden layer menuju output layer. Rumus yang digunakan mirip dari input layer menuju ke hidden layer tadi. Jadi tiap-tiap unit keluaran YK di mana K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan M menjumlahkan sinyal-sinyal masukan berbobot. Jadi rumusnya adalah Y net K sama dengan WK 0 plus sigma J sama dengan 1 sampai dengan P ZJ dikali WKJ. Oke, jadi WK0 itu merupakan nilai bias pada proses dari hidden layer menuju ke output layer. Nah, jadi yang tadi kan B1J itu nilai bias input ke hidden layer. Nah, kalau WK0 itu nilai bias dari hidden layer ke output layer. Lalu untuk ZJ nya itu sama seperti XI tadi. Yang XI ini kan merupakan input layernya, jadi X1, X2, X3. Sedangkan kalau Z ini adalah hidden layernya. Jadi kan hidden layernya tadi kan ada 10. Jadi Z1, Z2, Z3 sampai dengan Z10. Lalu untuk WKJ nya itu merupakan bobot dari hidden layer menuju ke output. Jadi karena hidden layernya ada 10, jadi W11, W21, W31 sampai dengan W11 karena hidden layernya ada 10 dan output layernya hanya 1.
neutronnya. Lalu setelah kita mendapatkan nilai dari Y net K ini, kita gunakan fungsi aktivasi juga. Di rumusnya 1/1 plus E pangkat min Y net K. Lalu setelah mendapatkan nilai YK, kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase propagasi mundur. Fase propagasi mundur ini terdapat beberapa langkah, yaitu tiap-tiap unit keluaran YK, di mana K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai M, menerima target pola yang berhubungan dengan pola masukan. Rumusnya adalah delta K sama dengan TK min YK dikali YK dikali 1 min YK. Jadi TK itu merupakan nilai targetnya atau nilai sebenarnya dari data tersebut, lalu dikurang dengan YK yang sudah kita dapatkan tadi, dan dikali dengan YK juga, dan dikali dengan 1 min YK, lalu akan didapatkan hasil dari delta K. Lalu langkah selanjutnya, kita hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai. Rumusnya adalah delta WKJ sama dengan alfa delta K dikali ZJ. Oke, jadi alfa ini merupakan learning rate yang sudah kita atur nilainya, dikali dengan delta K yang sudah kita dapatkan tadi, dikali dengan ZJ yang sudah kita dapatkan tadi. Langkah selanjutnya, tiap-tiap unit tersembunyi ZJ, di mana J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai P, menjumlahkan delta masukannya dari unit-unit yang berada pada lapisan di atasnya. Rumusnya adalah delta net J sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai M delta K dikali WKJ. Di delta K nya ini kita sudah dapatkan tadi, dikali dengan WKJ. WKJ itu sama seperti tadi yang W11, W21, W31 dan seterusnya. Lalu kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi error. Jadi setelah kita mendapatkan delta net J tadi, kita gunakan fungsi aktivasinya untuk mendapatkan delta J. Di fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid biner dengan turunan. Rumusnya adalah delta J sama dengan delta net J dikali ZJ dikali 1 min ZJ. Di delta net J tadi sudah kita dapatkan, ZJ nya juga sudah, tinggal kita masukkan, nanti akan didapatkan hasil dari delta J nya. Lalu kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai. Rumusnya adalah delta VIJ sama dengan alfa delta J dikali XI. Ini sama seperti tadi. Kalau yang tadi itu merupakan fase propagasi mundur dari output ke hidden. Nah, yang ini merupakan dari hidden menuju ke input. Jadi kita hitung koreksinya. Di delta J nya sudah kita dapatkan, dan XI nya merupakan nilai dari input layernya. Lalu setelah kita dapatkan delta VIJ nya, kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu perubahan bobot. Langkah-langkahnya yaitu ubah bobot yang menuju keluaran lapisan. Jadi maksudnya itu bobot yang diubah adalah bobot WKJ nya, yaitu bobot dari hidden layer menuju ke output layer. Jadi W11, W21, W31 tadi yang sudah kita tentukan bobotnya, nah itu kita ubah. Rumusnya adalah WKJ T plus 1 sama dengan WKJ T plus delta WKJ. WKJ T plus 1 itu merupakan WKJ baru,
yaitu bobot baru, sama dengan WKJ lama atau bobot lama, bobot yang sebelumnya tadi, ditambah dengan delta WKJ yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu ubah bobot yang menuju lapisan tersembunyi. Nah, ini sama seperti yang tadi, tetapi yang ini VIJ, jadi dari input menuju ke hidden. Rumusnya VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah dengan delta VIJ. Lalu setelah kita ubah bobotnya, kita hitung MSE pada setiap epoch atau perulangan. Rumusnya adalah MSE sama dengan 1 per N pola dikali sigma K sampai dengan N pola TK min YK kuadrat. Di MSE itu merupakan mean square error, yaitu rata-rata kuadrat error, dan N pola itu merupakan jumlah datanya. Jadi misalnya kita menggunakan 50 data untuk training, jadi 1 per 50. Nah, lalu K nya itu merupakan data kesekian, misalnya data pertama, data kedua. Nah, lalu TK nya itu merupakan nilai sebenarnya dari data training tersebut. Misalnya data sebenarnya dari data pertama yang harusnya misalnya sekian, dikurang dengan YK, nilai prediksi kita, dengan menggunakan jaringan saraf tiruan, dikuadratkan. Jadi setelah kita mendapatkan nilai MSE nya, kita akan mengulang proses tersebut sampai dengan sejumlah epochnya atau perulangan yang sudah kita tentukan tadi. Atau jika MSE nya sudah paling kecil dan tidak berubah lagi, lalu setelah didapatkan MSE paling kecil atau MSE yang paling baiknya, menuju ke langkah selanjutnya di flowchart, yaitu simpan bobot. Setelah kita menyimpan bobot, kita menuju ke klasifikasi dengan data yang sudah kita pisahkan tadi, yaitu data uji. Jadi kita masukkan data uji kita ke arsitektur sistem kita. Lalu setelah kita masukkan, nanti akan menghasilkan beberapa output yang sudah ditentukan sesuai dengan datanya, yaitu cerah, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, atau hujan sangat lebat. Lalu selesai. Jadi pada penelitian ini dibuat sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk meramal cuaca. Jadi kita tinggal memasukkan inputnya, yaitu temperatur, kelembapan udara, kecepatan anginnya. Lalu kita tinggal klik ramal dan akan muncul hasil peramalannya. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.